Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Susi Sabarhati, SPD SD yang sehari-hari mengajar di Sekolah Dasar Negeri 03 Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Baiklah Bapak Ibu guru hebat semua, saya akan menjelaskan satu persatu. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Ternyata, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya itu beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru asal ia memperhatikan penjelasan dari guru dan rajin berlatih mengerjakan soal. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa murid seharusnya sebagai subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Kita sebagai pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya. Dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Ternyata pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Mereka sebagai subjek pembelajaran, sehingga merekalah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengerjakannya sesuai dengan kondisi murid, dengan pendekatan yang kita pakai berdasarkan dunia mereka. Karena sejatinya, sebagai seorang pendidik, kita harus menghamba pada anak. Kemudian, dulu saya beranggapan bahwa tugas guru di kelas hanyalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri.
cara mengerjakannya sesuai dengan kondisi murid, dengan pendekatan yang kita pakai berdasarkan dunia mereka. Karena sejatinya, sebagai seorang pendidik, kita harus menghamba pada anak. Kemudian, dulu saya beranggapan bahwa tugas guru di kelas hanyalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa tugas seorang guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaat dari materi yang mereka pelajari bagi dirinya sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mengisyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekadar penguasaan saja, akan tetapi juga menjadi manfaat untuk dirinya sendiri. Dulu saya berpikir bahwa dalam pembelajaran di kelas itu hanya fokus pada penyelesaian kurikulum saja. Ternyata setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa dalam pembelajaran yang terpenting itu bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar saja, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pembelajaran. Kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Selanjutnya, dulu saya berpikir bahwa dalam penilaian itu lebih berfokus pada penilaian pengetahuan saja. Setelah mempelajari modul 1.1, saya jadi sadar bahwa dalam penilaian kita tidak boleh hanya menilai aspek pengetahuan saja, tetapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilannya. Karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk dapat menentukan keberhasilan belajar, untuk umpan balik khususnya untuk pendidikan adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu juga wajib menumbuhkan budi pekerti sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan. Itulah tadi pemikiran saya sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.1. Selanjutnya, ini adalah kegiatan pembelajaran. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, di sini terlihat saya mengajar secara klasikal dengan model ceramah dan anak-anak hanya duduk saja agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas saya antara lain sebagai berikut. Saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro di kelas saya. Langkah pertama yang akan saya terapkan adalah membuat kesepakatan bersama dengan siswa tentang proses pembelajaran di kelas saya. Saya akan menampung masukan dan membuat kesepakatan bersama mereka. Yang kedua, saya akan mendesain kelas menjadi lingkungan yang kaya teks dan lingkungan yang menyenangkan sesuai dengan dunia anak. Misalnya, dengan mengubah tata letak kursi, tata letak teman. Kemudian, saya akan membuat pojok baca dan mendesain kelas sedemikian rupa sehingga anak-anak betah dan nyaman di kelas. Selanjutnya, saya akan menjadikan mereka menjadi subjek pembelajaran yang bisa mengekspor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa adanya paksaan dan dengan cara yang mereka senangi. Nah, tidak kalah pentingnya, saya juga harus
selalu melakukan pengembangan diri agar saya menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman. Strategi pembelajaran yang melatih 6 kecakapan abad 21 yang dikenal dengan istilah 6C, yakni karakter, citizenship, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Sehingga pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu sesuai dengan kondisi saat ini atau sesuai dengan kodrat zaman. Selain itu, saya juga akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan cara menerapkan Merdeka Belajar dan mengaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang paling penting, pembelajaran tidak lagi menuntut anak tetapi pembelajaran harus bisa menuntun anak menuju tujuan hidup mereka dengan cara yang bahagia. Selain itu, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tetapi juga berbudi pekerti yang baik. Sehingga sebagai guru, selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain itu, sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya pribadi. Bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik seperti guru itu, sehingga sosok yang digugul dan ditiru. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Di depan saya memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing Madya Mangun Karso, di tengah saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat, serta Tutwuri Handayani, yaitu dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Bapak Ibu guru hebat, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.